Kisah Pelangi. Pada zaman dahulu kala, jauh di masa lalu, di sebuah hutan yang lebat, Ibu Alam duduk di bawah sebuah pohon. Semua warna bermain di sekitarnya. Warna hijau dan warna biru mulai berteriak. Itu tidak benar. Iya, itu benar. Ibu Alam pun berdiri dan bertanya dengan suara yang lembut. Ada masalah apa kalian berdua? Warna biru dan warna hijau pun mendekatinya. Katanya dia adalah warna paling penting. Dan itu tidak benar. Karena akulah yang terpenting. Tidak, bukan kau. Kenapa kau berkata begitu? Kenapa menurutmu kau adalah warna terpenting? Oh, Ibu Alam. Aku bertanya kepadamu, kenapa warna hijau? Karena aku adalah tanda dari kehidupan dan harapan. Dan lihatlah dirimu, Ibu Alam. Gaunmu berwarna hijau. Tiba-tiba semua warna mulai berteriak. Lihatlah di sekitar kalian. Ayolah, lihatlah rerumputan dan pepohonan. Tanpa aku, semua binatang akan mati. Karena itulah aku adalah yang paling penting. Kalian semua penting dan berguna. Dia benar. Lagi pula, kau hanya bicara mengenai bumi. Namun warna apa yang kau lihat di langit? Kau akan melihatku. Langit memberikan keleluasaan, kedamaian, dan ketenangan. Tanpa ketenangan dariku, kalian semua tidak ada apa-apanya. Oh, dan lihatlah Ibu Alam. Matanya berwarna biru. Kita tidak sedang berbicara tentang diriku. Ini tidak lucu. Tentu ini lucu. Kalian semua terlalu serius. Lihatlah aku periang. Jadi aku membawa tawa dan kebahagiaan di dunia. Tanpa aku, tidak akan ada kesenangan. Siapa yang memberi kalian kehangatan? Matahari, dan matahari berwarna kuning. Oh, dan aku lupa, Ibu Alam, anting-antingmu berwarna kuning emas. Oh, anak-anakku, kalian tidak seharusnya bertengkar karena ini. Kalian semua adalah warna-warna dunia. Permisi, Ibu Alam. Tapi aku juga ingin bicara. Kau tidak berhak bicara. Ya, jangan ikut-ikutan. Kau siapa? Aku bahkan tidak tahu kau ada. Shh, biarkan dia bicara. Aku adalah warna dari kesehatan dan kekuatan. Aku juga membawa vitamin yang sangat penting. Ingatlah wortel, labu, jeruk, mangga, dan pepaya. Kau amat membosankan. Mungkin kau benar, aku tidak selalu ada. Namun saat aku mengisi langit pada saat matahari terbit atau terbenam, keindahanku sangat menggetarkan. Hingga tidak ada yang memikirkan kalian. Oh, dan Ibu Alam, rona jingga pada pipimu membuatmu sangat cantik dan bersinar. Jadi, entah kalian suka atau tidak, aku adalah warna paling cantik. Aku tidak tahan lagi dengan semua ini. Ada apa dengan kalian? Aku di sini. Halo. Tenanglah, Merah. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa. Lihatlah aku, darah itu merah. Darah adalah kehidupan. Aku adalah warna bahaya dan keberanian. Aku siap bertarung demi tujuan mulia. Aku membawa api ke dalam darah. Bahkan bibir Ibu Alam berwarna merah. Aku adalah warna dari hasrat dan cinta. Bolehkah aku bicara? Tentu saja, silakan. Jangan lama-lama. Aku adalah warna kerajaan dan kekuasaan. Raja, kepala suku, dan uskup selalu memilihku. Memilihmu? Apa yang kau lakukan? Aku lambang kewenangan dan kebijaksanaan. Orang-orang tidak mempertanyakanku. Mereka mendengarkan dan mematuhi. Tentu, seperti kami. Kalian semua bersikap tidak menghormati. Aku tidak, Ibu Alam. Aku warna keheningan. Kalau kau adalah warna keheningan, maka diamlah. Itu bagus sekali. Aku tahu kalian nyaris tidak tahu soal aku, tapi tanpa aku, kalian semua akan menjadi dangkal. Aku melambangkan pemikiran dan refleksi.
senja, dan laut dalam. Kalian butuh aku untuk keseimbangan dan kontras, untuk doa dan ketenangan batin. Kau salah, kami tidak memerlukanmu. Kalian semua kejam. Pergi kau dari sini. Ibu Alam melihat ke langit dan mengangkat tangannya. Sekarang giliranmu, buatlah mereka semua mengerti. Kumohon sekarang. Petir pun menyambar, hujan turun membasahi hutan. Semua warna merunduk ketakutan. Mereka semua berkumpul saling mendekat. Kalian semua benar-benar konyol. Bertengkar dengan sesama kalian. Masing-masing mencoba di atas yang lainnya. Tidak tahukah kalian bahwa kalian masing-masing punya tujuan yang khusus, unik, dan berbeda? Kami minta maaf. Sekarang, saling berpegangan tangan dan datanglah padaku. Semua warna berdiri dan berpegangan tangan. Mulai dari sekarang, setiap kali hujan, kalian semua akan membentang di langit dengan berwarna-warni sebagai pengingat bahwa kalian bisa hidup dalam damai. Katakan pada mereka apa arti dari pelangi. Pelangi adalah perlambang harapan masa depan. Jadi, setiap kali hujan membasahi bumi dan pelangi muncul di langit, itu akan mengingatkan semua manusia akan cinta, kedamaian, kebahagiaan, kekuatan, kebijaksanaan, dan refleksi. Orang akan selalu mengingat kalian. Kalian akan mengingatkan pada mereka untuk saling menghargai. Karena itulah kalian semua penting. Selesai. Bunda Holly. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda yang memiliki 2 orang putri. Yang satu amat cantik, sederhana, dan pekerja keras, bernama Julia. Sedangkan satunya jelek, sombong, dan pemalas, bernama Jade. Namun si janda lebih menyayanginya daripada Julia. Dia menyuruh Julia melakukan semua pekerjaan rumah. Setiap hari aku harus duduk di pinggir sumur dan memintal hingga jariku berdarah. Jadi, dia harus membasuh jarinya yang berdarah dengan air sumur. Namun pada suatu hari, jarum pintalnya jatuh ke sumur. Apa yang telah kulakukan? Ibu tiriku akan menghukumku karena menghilangkan jarum pintalnya. Aku harus masuk ke sumur dan mengambilnya. Gadis itu tidak punya pilihan selain melompat ke dalam sumur untuk mengambil jarum pintalnya. Dia terus berenang hingga akhirnya dia tertidur. Saat terbangun, dia sudah berada di tanah di bawah sebuah pohon elder. Di mana aku? Aku tidak bisa ingat apa yang terjadi padaku. Kenapa aku bisa ada di tempat yang indah ini? Saat dia berjalan, dia memanjat gunung hingga sampai di sebuah oven yang penuh roti. Roti itu memanggilnya. Keluarkan aku, kalau tidak aku bisa gosong. Aku sudah cukup dipanggang. Maka si gadis pun berjalan dan mengambil spatula dan mulai mengeluarkan semua roti bundar, satu demi satu. Dengan hati-hati dia menempatkan mereka di meja dekat situ dan melanjutkan perjalanan. Lalu dia sampai di sebuah pohon yang penuh dengan apel merah. Pohon itu berteriak padanya. Guncangkan aku, lepaskan semua apel ini. Baik, aku akan membantumu. Aku akan menguncangmu hingga semua apel jatuh ke tanah. Setelah semua apel jatuh dari pohon, dia menumpuknya di sebuah bukit kecil di sebelah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan. Akhirnya, dia pun memasuki hutan besi. Tempat apa ini? Julia melihat sebuah rumah kecil di dalam hutan, di mana ada seorang wanita tua dengan gigi panjang besar dan mata berapi-api, tengah melihatnya melalui jendela.
Julia amat ketakutan dan hendak melarikan diri. Namun wanita tua itu memanggilnya. "Apa yang kau takutkan, anakku? Masuklah ke dalam rumah dan tinggallah bersamaku. Bila kau lakukan semua pekerjaan dengan baik, maka segalanya juga akan berjalan baik bagimu. Suatu hal yang harus kau lakukan dengan baik adalah menggoyangkan ranjangku dengan seksama. Maka di dunia ini akan turun salju. Aku adalah Bunda Holly. Aku menurunkan salju di seluruh dunia." Karena wanita tua itu berbicara kepadanya dengan amat lembut, dia pun setuju dan mulai bekerja. "Aku amat puas dengan pekerjaanmu. Kau menggoyangkan ranjangnya seperti yang kuperintahkan?" "Terima kasih, Bunda Holly. Aku senang mendengarnya. Aku juga senang tinggal di sini. Masakanmu juga amat lezat." Namun setelah beberapa bulan, si gadis mulai merasa sedih dan mulai berpikir untuk kembali pulang. Suatu hari, dia berkata pada si wanita tua, "Aku rindu rumah, dan walau aku hidup dengan nyaman di sini, aku harus kembali ke rumahku." "Aku senang bahwa kau ingin pulang ke rumahmu. Dan karena kau sudah melayaniku dengan amat baik, aku akan memulangkanmu." Dia memegang tangan gadis itu, lalu membawanya ke pintu emas besar. Saat dia melewatinya, hujan emas yang lebat menjatuhinya, membuat gaunnya berubah menjadi emas. "Semua ini adalah milikmu, karena kau telah bekerja keras, dan aku juga memberimu jarum pintal emas baru." Pintu pun tertutup, dan Julia telah kembali ke dunianya lagi, tak jauh dari rumah ibu tirinya. Saat dia masuk ke dalam rumah, karena dia ditutupi oleh emas, si janda pun menyambutnya dengan ramah. "Ibu, kau tidak akan percaya apa yang terjadi padaku." Jadi, dia menceritakan seluruh kisahnya. Dan ketika ibunya mendengar bagaimana putri tirinya bisa kaya, dia mulai menginginkan agar putri kandungnya yang jelek dan malas juga bisa mendapatkan kekayaan yang serupa. Maka, si janda menyuruh Jade untuk duduk di pinggir sumur dan memintal. Namun karena dia terlalu malas untuk memintal hingga berdarah, dia hanya menusukkan tangannya ke dalam semak berduri. Kemudian, melempar jarum pintalnya ke sumur dan melompat mengejarnya. Kemudian dia mendapati dirinya ada di sebuah padang rumput yang dikelilingi mawar. Kemudian mengikuti jalan yang sama. Saat sampai di sebuah oven penuh roti, para roti berkata, "Oh, keluarkan aku, kalau tidak aku bisa gosong, aku sudah cukup dipanggang." Namun dia terlalu malas dan dia tidak peduli. Jadi dia hanya berjalan menjauhinya. Kemudian dia sampai pada pohon yang penuh dengan apel merah. Oh, guncangkan aku, lepaskan semua apel ini. "Bagaimana bila apelmu ada yang menimpa kepalaku? Lakukan sendiri, aku harus pergi." Saat dia sampai di rumah tengah hutan, dia sudah tahu mengenai gigi besar Bunda Holly dan matanya yang berapi-api, dan langsung setuju bekerja padanya. "Pada hari pertama ini aku harus bekerja dengan amat baik sama seperti saudariku. Aku harus lakukan apa yang wanita tua itu perintahkan padaku. Aku harus dapatkan emas itu." Namun pada hari kedua, "Aku amat lelah. Hari ini aku tidak akan lakukan apa-apa. Aku bahkan tidak mau turun dari ranjang." Maka dia pun sama sekali tidak merapikan ranjang Bunda Holly. "Aku amat kecewa dengan Jade dan muak dengan kemalasannya. Aku akan menyuruhnya untuk pergi sekarang juga." Kemudian si wanita tua itu membawanya ke sebuah pintu dan membukanya. Saat si gadis pemalas ini berdiri di ambang pintu, alih-alih emas, sepanci penuh ter ditumpahkan ke atasnya, menutupinya dari ujung kaki ke ujung kepala. "Ini adalah imbalan atas pekerjaanmu." Kemudian dia menutup pintunya. Maka Jade pun kembali ke dunianya dengan penuh ter. Dan ter itu terus menempel padanya selama-lamanya. Selesai. Putri Penyesalan. Dahulu kala, pada suatu hari yang penuh badai, di istana Maharaja dari Maharashtra, seorang putri kecil bernama Garima lahir. Untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka, Raja dan Ratu membagikan emas permata kepada orang-orang di kerajaan mereka. Waktu berlalu dan Garima pun berusia 6 tahun. Suatu hari dia mengajukan permintaan aneh ke ibunya. "Ibu, bawakan aku bulan bintang." "Oh Garima, apa kamu kehilangan akal? Bagaimana mungkin bisa memetik bintang dari langit?"
Raja keluar dari kamarnya saat itu. Hahaha, jangan resah sayangku. Kamu ingin bintang-bintang? Ayah akan mengirim menteri mengambilnya untuk kamu. Atas perintah raja, menteri pergi dan mengambil beberapa bintang kertas. Setelah menerimanya, Putri Garima sangat senang. Oh, terima kasih ayah. Ayah yang terbaik, tak pernah mengecewakan aku. Rajaku, perlakuanmu telah memanjakannya. Tuhan tahu bagaimana dia akan berubah nanti. Hahaha, bukan itu masalahnya, ratuku. Semakin dia tumbuh, dia akan menjadi semakin dewasa. Akhirnya, tibalah ketika sang putri berusia 16 tahun, namun tidak ada perubahan nyata dalam sikap atau kebiasaannya. Dia terus menyerang para pelayan dan menghina mereka semua, memperlakukannya tidak manusiawi. Suatu hari, seorang pelayan datang ke kamar Garima dengan semangkuk kir. Hidup sang putri, ratu mengirimkan kir ini untukmu. Dia minta kamu mengonsumsinya saat masih hangat. Baik, taruh dan tinggalkan, aku makan nanti. Maafkan saya, tapi ratu memintamu memakannya sekarang. Garima tersinggung dan melemparkan kir langsung ke wajah pelayan itu. Siapa kamu memerintahku begitu? Keluar dari sini. Mendengar keributan yang keras, raja dan ratu memasuki kamar Garima dan memahami skenarionya. Perilaku apa ini Garima? Apakah ini caramu memperlakukan pembantu? Tepat sekali ibu, dia pembantu, tidak bisa bicara dengan aku dengan suara tinggi. Dengarkan aku putriku, tenang. Pelayan ini sekarang akan ditunjukkan jalan ke pintu. Bravo rajaku, ini bagus untuk mengajarnya benar dan salah. Kalau ayah di mana-mana selalu mentolerir sikap tercela putrinya, maka masa depan kaum perempuan tidak memiliki harapan lagi. Oh, ayolah ibu, berhentilah berkhotbah. Bantu aku singkirkan pelayan ini dari pandanganku. Setelah pertengkaran ini, Garima keluar dari istana dengan keretanya untuk menghilangkan stres. Ada gemuruh di langit dan dalam beberapa menit, guntur dan kilat menimbulkan badai besar. Kerajaan terjebak dalam banjir dan sungai mulai banjir. Seluruh kerajaan digempur oleh badai ini. Kerajaan kita sedang dalam kondisi buruk karena badai yang terjadi. Aku sangat berharap Garima aman sekarang. Menurutku dia pasti terjebak di luar sana. Aku menjadi sangat khawatir. Menteri, cepat pergi dan cari putriku secepatnya. Iya, rajaku. Pasukan, siap-siap. Kita harus pergi mencari putri. Saat badai mereda, menteri berangkat bersama tentara untuk mengejar Putri Garima. Meski sudah cari selama 2 hari, sang putri tidak bisa ditemukan. Tidak berhasil dalam misi mereka pun kembali ke istana. Kamu kembali, menteri. Di mana putriku Garima? Apa dia masih kesal dengan kita? Maafkan aku, ratuku. Kami tidak berhasil melacak sang putri. Apa maksudmu? Kamu tak bisa menyelesaikan tugas sederhana? Kamu tak pantas menjadi menteriku. Saya akan terima hukuman apapun. Tetapi faktanya adalah sang putri tidak dapat ditemukan dimanapun. Kira-kira apakah dia masih hidup juga? Sudah banyak orang yang meninggal karena banjir yang terjadi ini. Wajah mereka tidak bisa dikenali karena tubuh mereka yang telah membengkak. Setelah mendengar ini, Ratu pingsan dan jatuh. Raja mulai menangis bukan main. Putri Garima tersapu banjir dan sungai pun membawanya ke desa tempat tinggal mantan pembantunya. Orang yang sama yang dia hina dengan sangat buruk. Mengapa orang banyak berkumpul di dekat tepi sungai? Coba aku ke sana melihatnya. Ketika melihat Putri Garima, pelayan itu seketika langsung mengenalinya. Putri, ini aku pelayanmu, buka matamu Putri. Apakah kamu mengenalinya? Iya, ini Putri Garima kita. Sepertinya dia tersapu banjir dan tak sengaja mendarat di sini. Tapi kenapa dia tidak bicara? Sepertinya dia pingsan. Setelah air dikeluarkan dari tubuhnya, dia pasti sadar. Bawa dia ke rumahmu. Itu pasti. Tolong bantu aku membawanya ke rumahku. Penduduk desa membantu memindahkan sang putri ke rumah sang pembantu. Pembantu pergi memanggil tabib setempat. Tabib, tolong cepat ikut aku. Tuan Putri terbaring tak sadarkan diri di rumahku. Tolong sembuhkan dia apapun yang terjadi. Baik anakku, aku ikut kamu. Biar aku ambil obat-obatanku dulu. Si tabib menemani pembantu ke rumahnya dan mengeluarkan air dari tubuh sang putri. Dia juga membuat sang putri meminum ekstrak tumbuhan. Jangan khawatir, dia pasti sadar kembali tak lama lagi. Sementara menunggu, bisa aku minta secangkir teh? Aku akan pergi setelah itu. Iya, tentu tabib. Pelayan itu memberikan secangkir teh kepada sang tabib. Boleh aku berkata sesuatu? Silakan tabib. Kamu memiliki peluang emas di sini. Kamu bisa meminta uang sebanyak yang kamu inginkan kepada orang tuanya si raja dan ratu.
karena kamu telah menyelamatkan putri kesayangan mereka. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Menggigit tangan yang memberimu makan? Aku tidak akan tega berbuat itu. Nah, kalau sudah selesai silakan pergi. Sang putri sadar dan mendengar percakapan itu. Dia termakan oleh penyesalan. Oh Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku telah melakukan dosa dengan merendahkan gadis yang begitu jujur dan tulus. Pembantu itu berbalik dan mendapati sang putri sedang berdiri. Hidup Tuan Putri, saya sangat senang melihat Anda telah pulih sekarang. Mohon maafkan aku berperilaku sangat kasar kepadamu, aku merendahkanmu. Kamu telah menyelamatkan aku takkan bisa membalas kebaikanmu. Saya cuma melakukan tugas, Raja dan Ratu selalu baik kepadaku. Tak usah Tuan Putri khawatir, Anda harus makan, minum obat dan istirahat dulu. Tuan Putri sangat butuh istirahat. Pembantu itu memasak dan menawarkan berbagai makanan ke Garima. Makanan yang enak, sama seperti masakan koki kerajaan kami. Setelah makan dan minum obat, Putri Garima melanjutkan beristirahat. Ya Tuhan, aku sangat lapar. Sepertinya aku harus puas dengan makanan sisa. Keesokan harinya, tetangga pembantu itu mengunjungi rumahnya. Aku melihatmu di toko perhiasan kemarin. Kamu beli perhiasan kan? Bagaimana aku mampu membeli perhiasan? Setelah dipecat dari istana kerajaan, aku bahkan tak mampu makan 2 kali sehari. Mungkin mataku yang keliru. Tidak juga, aku memang pergi ke toko perhiasan, tetapi tidak untuk membeli perhiasan. Aku ke sana menjual anting-antingku. Tapi kebutuhan apa yang membuat kamu menjualnya? Sebenarnya aku butuh uang untuk membeli makanan buat sang putri. Dia tidak terbiasa dengan makanan membosankan seperti kita. Aku putuskan untuk menawarinya berbagai hidangan. Oh, jadi begitu. Putri Garima juga tak sengaja ikut mendengar percakapan ini. Sementara itu, Raja dan Ratu tiba di rumah sang pembantu didampingi si tabib. Kamu telah mengundang kematianmu sendiri dengan menculik putri kami. Di mana kamu? Tunjukkan wajahmu. Si pembantu dan Tuan Putri akhirnya keluar setelah mendengar suara raja. Ayah di sini. Kami sangat gembira melihat kamu hidup. Terima kasih Tuhan, pelayan itu tidak menyakitimu dengan cara apapun. Ratuku, mana mungkin saya tega menyakiti putri kita sendiri. Diam kamu. Kalau tabib tidak memberi kami berita ini dengan imbalan, kami tidak akan tahu keberadaan anak tunggal kami ini. Tenang ayah, tabib ini serakah. Ayah tak perlu memujinya. Biarpun dia mengiminginya, pelayan yang jujur ini tidak goyah. Tidak cuma itu, dia jual perhiasannya sendiri untuk menyediakan makananku. Benarkah itu anakku? Iya, itu benar. Satu-satunya yang bersalah adalah si tabib ini. Hari ini aku benar-benar menyesal telah dilahirkan sebagai seorang putri. Harusnya aku lahir di gubuk. Disinilah nilai-nilai moral sebenarnya ada di antara orang miskin, bukan di istana. Maafkan aku, anakku. Kamilah yang sebenarnya salah. Prajurit, tangkap tabib ini dan jebloskan dia ke penjara bawah tanah. Aku minta belas kasihmu, Rajaku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Mohon ampuni aku. Maka sang tabib pun ditangkap. Ayah, ibu, pembantu tidak akan lagi tinggal di gubuk ini. Dia akan tinggal di istana bersama kita. Terserah maumu, putriku. Kami akan mengungkapkan pertobatan kami juga. Mereka berempat hidup bahagia di istana untuk waktu yang lama. Pangeran kecil pemberani dan temannya. Kisah ini dimulai di kerajaan Virosnagar. Raja dan Ratu Virosnagar memutuskan untuk pergi naik kereta, meninggalkan putra mereka yang baru berusia 12 tahun Anggat Kumar kembali ke istana. Tiba-tiba, kudanya terpeleset dan Raja serta Ratu jatuh dari kereta, dan sayangnya mereka meninggal dunia. Pangeran muda Anggat sekarang harus memikul tanggung jawab memerintah kerajaan sendiri. Tapi ada satu menteri yang tidak senang dengan situasi ini. Sekarang Raja dan Ratu tidak ada lagi. Sang pangeran dibebani oleh tanggung jawab yang sangat besar ini. Tahta Pangeran Anggat tak lain hanyalah samaran belaka. Aku benar-benar akan jadi orang yang menjalankan tanggung jawab. Aku bisa memungut pajak berat pada warga dan mendapatkan keuntungan sendiri. Perdana Menteri mengadakan pertemuan dengan para menteri lainnya. Maka Pangeran Anggat dinobatkan sebagai penguasa kerajaan dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh wakil masyarakat. Warga senang dengan keputusan ini. Hidup Raja Anggat! Hidup Raja Anggat! Dengar Kepala Keamanan, kumpulkan semua anggota pengadilan lainnya. Baik, Perdana Menteri, Anda minta kami datang? Iya benar, Raja Anggat terlalu muda untuk mengambil keputusan penting sendiri.
Keputusan apapun yang aku ambil sekarang akan dianggap penting dan final. Itu juga dilarang ada tentangan dari siapapun. Kalau kalian protes, aku punya wewenang menghukum mati kalian. Para menteri lainnya tidak punya pilihan selain menganggukkan kepala dan menyatakan setuju. Sekarang Perdana Menteri memanggil pengasuh dan pembantu Raja Anggat. Ya, Perdana Menteri, apa perintah Anda? Dengar, kamu harus merawat Raja Anggat baik-baik. Pastikan bahwa dia tidak akan pernah kekurangan apapun. Pastikan dia menghadiri sesi pengadilan sejarang mungkin. Pengasuh dulu merawat Raja Anggat dengan baik. Dia memiliki seorang putra berusia 15 tahun bernama Vijay yang akan menemaninya selalu. Vijay adalah teman bermain yang baik untuk Raja Anggat. Putranya Vijay sangat cerdas dan sama-sama perhatian untuk urusan kebutuhan Raja Anggat. Bagaimana kamu bisa begitu ahli bermain anggar? Apa kamu diajari oleh profesional? Tidak, Rajaku. Aku belum diajari siapapun. Aku telah belajar sendiri dari mengamati para penjaga. Kamu mau mengajari aku juga? Ya, kenapa tidak? Aku akan mengajari Anda semuanya. Perlahan dan sabar, Vijay mengajari Raja Anggat semua yang dia tahu. Persahabatan mereka semakin kuat seiring berjalannya waktu. Namun sebaliknya Perdana Menteri dengan kedok perintah Raja Anggat membuat pengumuman. Dengar semua. Wahai warga kerajaan, Raja Anggat telah memerintahkan kalian untuk membayar pajak tahun ini di muka. Bagaimana Raja Anggat bisa meluluskan perintah seperti itu? Kerajaan kita telah diguncang kekeringan selama 2 tahun terakhir. Tidak ada perdagangan sama sekali. Bagaimana kami membayarnya? Aku cuma menyampaikan apa yang menjadi perintah Raja Anggat. Mereka yang tidak sanggup memenuhinya akan dikenakan hukuman mati. Rakyat mulai saling mendiskusikan masalah ini. Mantan raja kita dulu sangat pengertian dan baik hati. Setelah kematiannya dan penobatan Raja Anggat, kesengsaraan kita berlipat ganda dengan cepat. Iya, tapi bagaimana ini bisa berhasil? Kita perlu mendiskusikan ini bersama Raja Anggat langsung. Sementara itu di istana, Raja Anggat dan Vijay sibuk dengan aktivitas olahraga mereka. Vijay beristirahat dan menuju gedung pengadilan kerajaan. Dia melihat Perdana Menteri memukul warga dengan tongkat. Dia tak sengaja mendengar Perdana Menteri bicara. Kalian pikir kalian bisa datang ke sini bertemu Raja Anggat dan membongkar rencanaku? Apa kalian tidak sadar bahwa dia adalah raja untuk pertunjukan semata? Aku akan menjadi penguasa sebenarnya dari kerajaan ini, cuma aku. Lalu Perdana Menteri memberikan perintah. Bawa dia pergi dan kunci dia. Vijay sengaja mendengar semua dan dia pergi menceritakan semuanya kepada ibunya. Ibu, apa ibu tahu apa yang terjadi di sini? Perdana Menteri berbuat tidak adil atas nama Raja Anggat. Iya anakku, ibu sudah tahu hal ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita memberitahu Raja Anggat tentang ini dan Perdana Menteri pun tahu, kita berdua akan dihukum mati. Tapi Bu, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku akan beritahu Raja Anggat semuanya karena aku teman baiknya. Vijay dan Raja Anggat sedang bermain di dalam istana. Vijay mendorong Raja Anggat dan dia jatuh ke tanah. Raja Anggat berbicara kepada Vijay. Vijay sahabatku, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu mendorongku? Lihat sekarang cedera. Aku tidak melakukan apa-apa. Kamu lebih tua dariku, namun kamu mendorongku. Lihat aku jadi cedera. Ini ketidakadilan bukan? Vijay, apa maksudmu mengatakan ketidakadilan tengah terjadi pada rakyat kita? Kemudian Vijay pun menjelaskan semua kezoliman yang menimpa para warga kerajaan. Lalu Vijay mengatakan, Raja Anggat, mari kita berdua menyamar dan keluar pada malam hari untuk memahami perasaan masyarakat. Kamu benar sekali, Vijay. Ayo kita lakukan itu malam ini. Raja Anggat dan Vijay keluar dan berbaur dengan warga. Sekelompok orang sedang berbicara. Bagaimana kita bisa pergi menemui Raja Anggat? Seluruh kabinet menterinya korup. Apalagi kalau kita ingin bertemu seorang menteri, bahkan penjaga pun minta uang. Dari mana kita mendapatkan begitu banyak uang? Raja Anggat dan Vijay mulai berbicara dengan sekelompok warga. Aku Raja Anggat, tolong beritahu aku masalah kalian. Aku datang ke sini dengan menyamar hanya demi memahami masalah kalian. Semua orang berbicara dengan Raja Anggat tentang masalah masing-masing. Raja Anggat terkejut setelah mendengar keterus-terangan tersebut. Dia meyakinkan warga bahwa segala sesuatunya akan membaik mulai sekarang. Dan bahwa dia sendiri yang akan bertanggung jawab.
Keesokan harinya, Raja Anggat muncul di istana. Perdana Menteri, tolong kumpulkan semua penjaga. Baik, Rajaku. Yang mulia, apa perintah Anda? Raja Anggat memberikan perintah kepada penjaga lainnya. Penjaga, hancurkan penjaga yang korup ini sampai kulitnya terlepas dari tulangnya. Jangan, Rajaku. Tolong jangan sakiti kami. Kami tidak salah. Kamu larang masyarakat bertemu denganku. Tidak cuma itu, kamu mengambil uang dari mereka, kamu menerima suap. Tidak, Raja. Kami diperintahkan oleh Perdana Menteri melakukan itu. Kalau tidak, kami dihukum mati. Tidak, Raja Anggat. Saya tidak melakukan itu. Mereka berbohong. Wahai penjaga, tangkap menteri korup yang satu ini dan pukuli dia sampai dia meringkuk kesakitan. Raja Anggat membuat pengumuman kepada masyarakat. Semua orang dibebaskan dari membayar pajak sampai musim hujan tiba. Vijay memberitahunya, kita perlu memastikan kabinet kita terdiri dari menteri-menteri yang jujur. Kita perlu mulai ke negara-negara tetangga untuk membangun hubungan yang baik. Dengan begitu kita bisa terhindar dari perang dan konflik. Maka Raja Anggat dan Vijay pun berangkat ke negara-negara tetangga bersama tim menteri yang jujur. Mereka mengulurkan tangan persahabatan kepada para penguasa di sana. Kerajaan diperintah dengan efisien dan transparan. Masyarakat akhirnya bisa menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Syarat-syarat Sang Maha Kuasa. Ribuan tahun silam, saat Tuhan Tunggal Maha Kuasa hidup di antara semua makhluk hidup, Ia belum menciptakan manusia. Kelinci adalah hewan paling cerdas saat itu. Suatu hari, kelinci mengunjungi Tuhan di istananya yang juga ada dalam hutan. Senang menyambutmu di istanaku. Apa yang bisa kubantu? Tuhan yang Maha Kuasa, Kau berkuasa atas setiap orang dan segala hal di hutan ini. Kau adalah Tuhan sejati. Aku punya permintaan. Permintaan apakah itu? Hanya satu hal, kumohon jadikanlah aku cerdas dan bijak. Wah. Setiap orang ingin jadi kaya, dan kau minta aku membuatmu lebih cerdas. Mengapa? Karena aku ingin jadi lebih cerdas daripada semua hewan di hutan ini. Baik. Tapi kau harus tunjukkan kemampuanmu padaku. Karena aku berpikir untuk menciptakan makhluk baru untuk memberi mereka kebijaksanaan dan kecerdasan. Kalau kau membuktikan padaku kau mampu, aku akan membatalkan rencanaku menciptakan manusia. Bagaimana? Aku akan lakukan sebisaku. Kalau kau bisa mengambilkanku 5 burung biru, 5 kupu-kupu putih, seekor lebah sebesar dirimu, maka aku akan melakukan sesuatu untukmu. Aku akan mendapatkannya. Aku tidak akan gagal. Di dalam hutan, kelinci masuk kelihatan lelah. Ia duduk di tanah di tepi kolam. Semua jenis hewan masuk dan mulai minum air dari kolam itu. Lalu mereka pergi. 5 burung biru datang dan minum air dari kolam. Lalu mereka mulai bermain dan melompat. Hari ini aku akan tahu apa kemampuanku. Tidak mungkin. Mustahil. Itu tidak benar. Aku tidak percaya. Tidak, mereka tidak sebanyak itu. Kelima burung biru itu menghampirinya. Hai, kelinci, apa yang sedang kau bicarakan? Ada masalah apa? Tidak apa-apa. Itu hanya mustahil. Katakan, ada masalah apa? Seseorang memberitahuku bahwa kalian bisa datang bersamaku. Tapi aku tahu itu mustahil. Kalian pasti lelah. Apa kau bercanda? Kami tak pernah lelah. Kami selalu terbang jauh. Terbang tak melelahkan kami. Kami bisa pergi denganmu kemanapun kau pergi. 5 burung biru tertawa dan menari di sekitar si kelinci. Bagus. 5 kupu-kupu putih masuk dan mulai minum madu dari bunga-bunga dekat kolam. Wow, mereka kupu-kupu terindah yang pernah kulihat. Tapi tidak, kurasa mereka tidak bisa melakukannya. Itu pasti mustahil. Apa yang aku pikirkan? Kelima kupu-kupu putih menghampirinya. Hei kelinci, apa katamu? Ada masalah apa? Tidak ada.
Itu hanya mustahil. Katakanlah, ada masalah apa? Seseorang memberitahuku kalian bisa ikut denganku, tapi aku tahu itu mustahil. Kalian akan kelelahan di perjalanan. Apa kau bercanda? Kau tak serius kan? Kami tak pernah kelelahan. Kami selalu terbang jauh. Terbang tak membuat kami kelelahan. Kami bisa ikut denganmu kemanapun kau pergi. Kelima kupu-kupu putih tertawa dan menari di sekitar si kelinci. Bagus. Seekor lebah besar masuk dan minum madu dari bunga. Wah, lebah yang cantik. Tapi tidak. Kurasa dia tidak bisa melakukannya. Itu pasti mustahil. Aku pasti sudah gila. Si lebah menghampirinya. Hei, kelinci. Kau bicara apa? Ada apa? Tidak apa, hanya mustahil saja. Katakanlah, ada masalah apa? Seseorang memberitahuku bahwa kau bisa ikut denganku. Tapi aku tahu itu mustahil. Kau akan kelelahan di jalan. Apa kau bercanda? Tidak, aku tidak bisa. Aku tak pernah kelelahan. Aku selalu bepergian jauh. Haha, sempurna. Ayo berangkat semua. Ya. Hei, tunggu. Kau tak memberitahu kami kita akan kemana? Itu kejutan besar. Apa itu baik atau buruk? Baik, tentu saja. Ayo, sebelum hari jadi gelap. Di istana Tuhan, si kelinci, 5 burung biru, 5 kupu-kupu putih, dan lebah raksasa berdiri di hadapan Tuhan. Aku sedang menunggumu. Tuhan melihat kelima burung, kelima kupu-kupu, dan si lebah. Kulihat kau membawa teman. Apa Tuhan akan mengabulkan permintaanku? Kurasa tidak. Kenapa tidak? Kalau aku membuatmu lebih cerdas, aku melakukan kesalahan. Kenapa begitu? Karena kau sudah sangat cerdas. Jadi, apa aku lebih cerdas daripada hewan-hewan lain di hutan? Kau selalu yang terpandai, tapi kau tidak menyadarinya. Apa permintaanmu? Mereka semua mulai bicara di waktu bersamaan. Si kelinci meninggalkan istana itu dengan penuh kemenangan. Tamat. Si kodok dan si belalang. Suatu ketika, 2 sahabat hidup dalam hutan hujan Amazon. Nama mereka si belalang dan si kodok. Mereka bersahabat baik, tapi mereka tak pernah mengundang ke rumah masing-masing dengan alasan apapun. Suatu hari, mereka duduk di tepi danau. Si belalang dan si kodok berbaring telentang, bersisian, menatap langit. Hari yang indah. Ya, benar. Apa kau sering kemari? Sesekali. Aku lebih sering ada dalam sumur. Ya, aku tidak suka sumur. Terlalu gelap. Datanglah sesekali untuk mengunjungiku. Aku punya ide. Datanglah ke sumur untuk makan malam. Istriku akan menyiapkan masakan istimewa. Aku akan menyalakan lilin. Kumohon katakan ya. Ya tentu, mengapa tidak? Baik, aku harus pergi mempersiapkan semuanya. Sampai nanti. Setelah si kodok pergi, si belalang terus menatap langit biru, memikirkan akan pakai apa malam nanti. Malam itu, si belalang tiba di sumur. Ada lilin menyala. Si kodok duduk di meja dan istrinya menyambut si belalang. Silakan masuk, Pak Belalang. Rumah yang bagus, Bu Kodok. Terima kasih, sayang, temanmu datang. Suruhlah dia masuk. Silakan duduk di meja makan. Makan malam siap. Si belalang dan istri si kodok telah duduk di meja makan.
Aku senang kau datang. Rumahmu bagus dan tidak terlalu gelap seperti dugaanku. Oh, tidak. Biar aku nyalakan lilin. Wah, kau baik sekali. Terutama karena aku tidak suka di tempat gelap. Aku sudah cuci kaki depanku. Kau lakukanlah yang sama. Ada baskom air di sana. Oh, baik. Si belalang mencuci kaki depannya dan membuat suara nyaring. Sobat, tidak bisakah kau tidak bersuara? Si belalang duduk di meja dan berusaha makan tanpa menggesek kaki depannya. Tapi itu mustahil. Kau menggesek lagi. Diamlah. Aku tidak bisa makan dengan berisik begitu. Maafkan aku, sobat. Sayang, sikapmu kasar. Si belalang jadi marah. Aku tidak bisa makan. Lagi pula, aku tidak lapar. Oh, tapi... Maaf ya, Pak Belalang. Oh, tidak apa-apa, Bu Kodok. Begini saja, datanglah ke rumahku besok untuk makan malam. Aku akan senang. Maafkan aku, tapi aku punya acara lain besok malam. Acara lain apa? Ingat kan, aku berjanji untuk menjaga kecebong-kecebong adikku besok malam. Oh, iya. Aku lupa itu. Aku akan datang sendirian saja. Si belalang berdiri dan melambai pamit. Jangan terlambat. Tentu tidak. Si belalang pergi dan si kodok meneruskan makan malamnya. Keesokan harinya, saat makan malam, si kodok melompat ke rumah si belalang. Oh, aku merasa tidak enak. Kemarin malam aku kasar pada temanku. Aku salah memperlakukannya seperti itu. Begitu aku tiba di sana, aku akan minta maaf. Si kodok tiba di rumah si belalang. Wah, kau tepat waktu. Halo, sobat. Aku datang lebih awal karena aku ingin bilang. Si belalang menyela si kodok. Jangan bicara lagi. Mari masuk, ikutlah makan malam. Tapi aku ingin mengatakan sesuatu. Si belalang menyela si kodok lagi. Makan malam bakal dingin. Aku sudah mencuci kaki depanku. Ada baskom air di sana, jadi kau bisa mencuci kakimu juga. Oh, bagus. Aku sudah lapar. Si kodok melompat ke baskom air dan cuci kaki. Lalu, ia melompat kembali ke meja. Ups, kau harus cuci kaki lagi. Kenapa? Aku salah apa? Karena melompat di tanah membuat kakimu kotor lagi. Si kodok melompat kembali ke baskom. Ia mencuci kakinya lagi. Lalu, melompat kembali ke meja. Kelihatannya lezat. Berhenti. Apalagi? Tolong jangan ambil makanan dengan kaki kotor. Ayo, cucilah lagi. Kodok jadi marah. Kau tidak mau aku makan bersamamu. Kau tahu persis aku harus menggunakan semua kakiku untuk melompat. Aku tidak bisa kalau itu jadi tidak kotor saat melompat dari baskom ke meja. Kau yang mulai kemarin malam. Kau tahu aku tidak bisa menggosok kaki depanku tanpa bersuara. Ya. Tapi karena itulah aku datang lebih awal untuk bilang aku minta maaf. Si kodok pergi ke arah pintu. Kau mau kemana? Aku mau pulang. Kembalilah. Maafkan aku. Apa kau ingin jadi temanku? Tentu saja. Kembalilah. Mari kita makan malam bersama. Kita berdua mendapat pelajaran. Kau harus menerimaku apa adanya, dan aku akan menerimamu apa adanya. Si kodok duduk di meja dan mereka berdua mulai makan. Ini makanan terbaik yang pernah kucicipi sejak lama. Dan ada lagi di dapur. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar. Raja Jenggot Lebat. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang jauh, seorang raja bernama Michael memiliki seorang putri bernama Dina yang cantiknya bagaikan bunga. Namun ia amat egois dan juga congkak, sehingga tidak ada pelamar yang dia pikir cukup baik untuknya. Dia mengejek setiap pangeran yang datang untuk menikahinya. Suatu hari,
Raja Michael mengadakan jamuan besar dan mengundang semua calon pelamar. Mereka pun dijajarkan di depan putri raja. Namun setiap melihat masing-masing dari mereka, sang putri selalu punya keberatan. Ada yang terlalu gemuk, yang lainnya terlalu tinggi, yang ketiga terlalu pendek, yang keempat terlalu pucat. Jadi dia tidak suka dengan semua orang. Namun dia mencibir seorang raja baik hati yang berdiri di sana dengan jenggotnya yang tumbuh dengan aneh. Jenggotnya seperti beruang. Sementara itu, ia mendapati julukan Raja Jenggot Lebat. Namun sang raja tua, saat melihat putrinya hanya mengejek para pelamar dan membenci semua pelamar yang berkumpul di sana, menjadi amat murka dan bersumpah bahwa putrinya harus menikahi pengemis pertama yang datang ke pintu mereka. Beberapa hari kemudian, seorang pengemis datang dan bernyanyi di bawah jendela. Setelah raja mendengarnya, dia pun bertitah. Bawa dia naik. Maka masuklah si pengemis dengan pakaiannya yang lusuh dan compang-camping dan bernyanyi di hadapan raja dan putrinya. Setelah lagunya selesai, dia meminta hadiah kecil. Raja pun berkata, Lagumu telah membuatku senang, karena itu kuberikan putriku sebagai hadiah untuk kau jadikan istri. Sang putri gemetaran. Namun raja berkata, Ayah telah bersumpah memberikanmu kepada pengemis pertama, putriku, dan ayah akan memenuhi sumpah itu. Putri pun tidak bisa berkata-kata dan tak punya pilihan lain selain menikahi si pengemis. Raja pun berkata, Nah, putriku, kini tidak lagi pantas bagimu sebagai istri pengemis untuk tetap tinggal di istanaku. Jadi kau harus pergi bersama suamimu. Si pengemis menggandengnya keluar dan dia harus pergi dengan berjalan kaki dengannya. Saat sampai di sebuah hutan besar, sang putri bertanya, Milik siapakah hutan yang indah ini? Ini milik Raja Jenggot Lebat. Bila kau dulu menikahinya, maka hutan ini pastilah sudah jadi milikmu. Ah, sungguh malang sekali nasibku. Kemudian mereka sampai di sebuah padang rumput. Milik siapakah padang rumput yang indah ini? Ini milik Raja Jenggot Lebat. Bila kau dulu menikahinya, padang rumput ini pasti sudah jadi milikmu. Ah, sungguh malang sekali nasibku. Kemudian mereka sampai di sebuah kota besar. Milik siapakah kota besar yang indah ini? Ini milik Raja Jenggot Lebat. Bila kau dulu menikahinya, kota ini pasti sudah jadi milikmu. Ah, sungguh malang sekali nasibku. Akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk yang amat kecil. Oh ya Tuhan, milik siapakah gubuk yang kecil dan jelek ini? Ini adalah rumahku, di mana kita akan tinggal bersama. Sang putri pun memasuki gubuk. Di mana pelayannya? Pelayan apa? Kau kini istriku, buatkan aku makan malam. Aku sangat lelah. Jadi, aku kini pelayanmu? Benar. Namun Dina tidak bisa memasak sama sekali. Jadi si pengemis harus membuat makan malamnya sendiri. Lalu mereka pergi tidur. Namun si pengemis memaksa Dina untuk bangun pagi-pagi sekali. Selama beberapa hari, mereka hidup seperti ini dan menghabiskan seluruh persediaan mereka. Istriku, kita tidak bisa terus-menerus tanpa penghasilan. Aku akan coba menjual panci gerabah. Kau harus ke pasar dan menjual gerabahku. Bila ada orang dari kerajaan ayahku datang ke pasar dan melihatku berjualan di sana, mereka pasti akan mengejekku. Namun si pengemis sedang tidak berselera untuk mendengarkannya. Keesokan harinya, sang putri berjualan di pojok pasar. Namun tiba-tiba datanglah pengendara kuda mabuk. Dan kudanya menginjak panci-panci yang dia jual hingga hancur berkeping-keping. Dia mulai menangis, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak. Dia berlari pulang dan menceritakan musibah ini pada si pengemis. Jangan menangis, aku lihat kau tidak bisa bekerja sama sekali. Jadi aku tadi ke istana raja kita dan bertanya apakah ada lowongan bagi seorang pelayan dapur. Dan mereka berjanji mempekerjakanmu. Dengan begini kau bisa dapat makanan tanpa harus bekerja keras. Dina kini menjadi pelayan dan melakukan pekerjaan kotor. Di kedua kantungnya, dia mengikatkan sebuah kendi kecil untuk membawa pulang sisa makanan. Dan tiap malam, dia membawa pulang makanan untuk suaminya. Pada pernikahan putra sulung Laja, si putri miskin pergi ke ruang tahta kerajaan dan berdiri di dekat pintu untuk menyaksikan.
Namun para pelayan yang membawa nampan penuh makanan lezat berjalan melewatinya. Para pelayan merasa kasihan padanya dan memberikan beberapa potong makanan padanya. Dina mengambil dan meletakkannya ke dalam kendi untuk dibawa pulang. Kemudian putra sang raja masuk. Saat dia melihat wanita cantik yang berdiri di dekat pintu, dia memegang tangannya dan ingin berdansa dengannya. Namun Dina menolak dan mundur ketakutan. Karena dia melihat bahwa itu adalah Raja Jenggot Lebat, pelamar yang pernah dia tolak dengan kata-kata yang menyakitkan. Namun dia tidak bisa menolak, dan Raja Jenggot Lebat membawanya ke ruang dansa. Saat mereka sampai di tengah lantai dansa, tali di kantungnya yang mengikat kendinya putus. Dan kendinya jatuh di lantai. Makanan pun berhamburan kemana-mana. Dina merasa amat malu. Dina melompat ke pintu dan hendak pergi dari sana. Namun di tangga, sang pangeran menangkapnya dan membawanya kembali. Pangeran berkata dengan lembut padanya, Jangan takut. Aku adalah si pengemis dan juga si penunggang kuda. Karena cintaku padamulah, maka aku menyamar. Terkadang, tanpa kesederhanaan, kita tidak bisa mencapai sikap bersahaja. Dina pun menangis sambil berkata, Aku tidak pantas untuk menjadi istrimu. Tenanglah, hari-hari kelam kini telah berlalu. Sekarang kita akan rayakan pernikahan kita. Lalu para pelayan datang dan mendandaninya dengan pakaian yang amat indah. Dan ayahnya beserta seluruh warga istana mendoakan supaya pernikahannya dengan Raja Jenggot Lebat berbahagia. Setelah itu, mereka pun hidup bahagia untuk selamanya. Selesai. Putri yang bercahaya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang sakit karena sihir jahat. Menurut mantra itu, hanya satu hal yang bisa menyelamatkannya, yaitu tanah dari liang kelinci yang telah berusia setidaknya 10 tahun. Bisa kita tebak bahwa mantra ini amat susah untuk dipatahkan. Aku akan ke ujung dunia untuk menemukannya. Pangeran menuju ke hutan untuk mencari liang kelinci. Dia telah lama berkuda namun tidak melihat seekor kelinci pun. Hingga tiba-tiba ada seekor kelinci yang melintas di depannya. Kelinci itu memasuki sebuah gua diikuti oleh sang pangeran. Dan ternyata gua itu milik seorang raksasa jahat. Siapa yang datang ke sini? Rupanya ada pangeran. Beraninya kau memasuki guaku. Aku perlu tanah dari liang kelinci. Tolong izinkan aku mendapatkannya. Nyawa ayahku bergantung pada itu. Setelah itu aku akan pergi. Apa kau pikir aku bisa ditipu? Kau tidak boleh kemana-mana. Raksasa pun memasukkan pangeran ke dalam kerangkeng. Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku! Selama 2 hari, pangeran terjebak dalam kerangkeng. Dia coba untuk keluar, namun tidak bisa. Dia amat khawatir akan ayahnya. Pada malam kedua, kerangkeng itu tiba-tiba terbuka. Pangeran melihat cahaya yang aneh, dan dia melihat seorang gadis. Itu adalah gadis paling bercahaya dari seluruh dunia. Akulah kelinci yang tempo hari kau ikuti. Raksasa telah menyihirku sehingga aku menjadi kelinci setiap siang dan kembali menjadi putri saat malam hari. Cepat, raksasa sedang keluar. Larilah sebelum dia kembali dan ambillah tanah ini dari liang kelinci berusia 10 tahun untuk ayahmu. Pergilah sekarang. Bisa kau ulangi lebih pelan lagi? Raksasa sedang pergi. Kau ingin aku lari? Benar? Sebelum dia kembali? Iya. Lalu kau ingin aku membawa tanahmu? Sebaiknya kau lakukan sekarang ya. Apa kau 10 tahun? Iya. Sebagai kelinci usiamu 10 tahun? Iya. Baik, terima kasih. Berikan tanahmu. Ini dia. Tuangkan, sedikit lagi. Oh, dan apa ada yang bisa kulakukan untuk menolongmu? Apa kau ingin tetap jadi kelinci atau... Tidak, aku baik-baik saja. Ya, tentu saja aku perlu pertolongan. Baik, apa yang bisa kulakukan? Larilah dari sini sekarang, dan setelah ayahmu sembuh, pergilah berkelana di dunia. Kau akan temukan cara untuk menolongku. Sekarang pergilah. Itu petunjuk yang tidak jelas. Tapi aku adalah pengelana ulung. Baik, sampai jumpa lagi di suatu tempat nanti. Selamat tinggal. Pangeran pun melakukan hal itu. Ia kembali ke istana dan menyelamatkan ayahnya. Setelah itu, seperti kata sang putri,
ia memutuskan untuk berkelana di dunia. Ayah, sekarang ayah sudah sehat kembali. Aku akan menceritakan sesuatu. Ayah tahu tanah yang ayah makan sebagai obat. Aku mendapatkannya dari seekor kelinci. Namun ini bukan kelinci biasa. Kelinci ini sebenarnya adalah putri yang dikutuk menjadi kelinci setiap siang hari. Kita langsung ke intinya saja. Aku harus meninggalkan ayah dan pergi berkelana keliling dunia hingga menemukannya kembali. Itulah yang dia katakan padaku. Namun akan kupikirkan lagi. Aku mencintaimu, ayah. Senang ayah telah sehat kembali. Masih ada tanah di peti es. Anakku, ayah mengerti. Kurang lebih begitu. Terima kasih atas tanahnya. Putri kelinci telah menyelamatkan hidup ayah. Kau harus pergi kemanapun yang diperlukan untuk menolongnya. Ayah paham. Baiklah, jadi terima kasih. Lalu aku juga akan lakukan ini dengan menyamar sebagai rakyat biasa dan melihat keahlian apa yang bisa kupelajari dalam perjalananku. Aku tidak tahu pengelanaan ini akan berlangsung berapa lama. Mungkin aku juga akan mengambil beberapa pendidikan kejuruan. Baiklah, ayah doakan yang terbaik. Semoga berhasil. Maka pangeran pun meninggalkan istana menyamar sebagai remaja biasa. Dia berkelana jauh dan suatu ketika dia bertemu dengan seorang nelayan di sebuah penginapan. Hei, anak muda, aku belum pernah melihatmu di sini. Apakah orang baru? Iya, aku ingin menjadi ahli. Maksudku mempelajari keahlian. Aku ingin belajar keahlianmu. Kalau begitu, ikutlah denganku. Aku perlu bantuan pemuda yang kuat sepertimu. Kau ingin jadi nelayan? Iya. Maka pangeran pun pergi bersama nelayan dan mempelajari keahlian menangkap ikan. Setelah beberapa hari, setelah pekerjaan selesai, nelayan pun berkata, "Jala ini diberikan padaku oleh seorang penyihir. Tidak ada yang bisa lolos dari jala ini. Ambillah sebagai bayaranmu." Terima kasih banyak. Kemudian, pangeran pun melanjutkan perjalanan. Saat dia lapar, dia menangkap ikan. Saat perlu uang, ia menjual ikan. Lalu ia mencapai sebuah kerajaan yang baru. Istananya bersinar dengan ribuan cahaya terang di waktu malam. Dia pun bertanya kepada seseorang yang lewat. "Kawan, aku orang baru di sini. Tolong ceritakan, kenapa istana ini dihias?" "Istana ini dihias setiap malam. Sang raja adalah seorang ayah yang sangat bangga dengan kecantikan putri kami. Dan raja menantang pada setiap wanita yang bisa bersinar melebihi putrinya." Kenapa kecantikannya sangat ditekankan? Itu hanya kebanggaan seorang ayah. Oh, baiklah. Pangeran pun menuju ke ruang tahta. "Yang mulia, hamba tahu seorang gadis yang bisa bercahaya seperti matahari. Hamba tahu, hamba melihat seorang gadis. Dia cantik dan bercahaya. Dia bagaikan memancarkan sinar mentari. Maafkan hamba tidak berpikir sebelum menghadap. Yang mulia, hamba tahu seorang gadis yang bisa bersinar seterang mentari." Nelayan, ku beri kau waktu seminggu. Bawa gadis itu ke sini. Iya, baik yang mulia. Maka pangeran pun kembali ke hutan dan menemukan jalan ke gua raksasa. Dia kemudian memasuki gua. Mereka bertarung dengan sengit sebelum akhirnya pangeran menangkap raksasa dengan jalannya. Dan si raksasa pun dimasukkan ke penjara. Pangeran lalu menjemput sang putri dan keduanya pun keluar dari gua bersama. Pangeran memberitahu kepada putri mengenai sang raja dan putrinya. "Kini setelah aku menyelamatkanmu, kita harus tuntaskan misi ini untuk membantu si putri malang ini. Dia amat jemu mendengar ayahnya terus menyombongkan kecantikannya. Seluruh istananya dihias. Kau harus melihatnya. Bagaimana?" Baiklah, aku mengerti. Sepertinya itu ide bagus. Perjalanan. Baiklah, jadi bagaimana kita bisa membuat mantra sihir si raksasa? Kutukan yang membuatmu menjadi kelinci ini supaya hilang selamanya. Kita harus melakukan itu. Tentu saja. Jadi mantranya bisa musnah bila aku berjalan melalui kabut emas. Saat berwujud wanita atau kelinci? Entahlah. Kita coba saja dua-duanya. Berapa lama lagi waktumu? Maka mereka pun menuju ke kerajaan. Mana gadis yang kau bilang lebih cantik daripada putriku ini? Yang mulia, untuk memunculkannya,
Hamba perlu kabut emas dari ruang harta Baginda. Apa Baginda punya semacam botol penyemprot? Karena sang raja amat ingin melihat sang putri yang bercahaya, maka dia pun bertitah. Berikan dia semangkuk debu emas. Debunya harus ditiupkan melalui pipa ke udara supaya debunya menyebar seperti kabut emas. Ini adalah bagian dari penampilan putri yang tercantik di dunia. Yang mulia, dia membuang waktu kita, juga debu emas Baginda. Bila dia membuang waktu kita, dia akan membayarnya. Maka debu emas pun diisikan ke dalam pipa. Lalu para hulu balang meniupnya sehingga debunya menyebar seperti kabut emas tebal. Kemudian tibalah sang putri. Dia berjalan keluar dari kabut emas. Mantra yang mengutuknya pun sirna. Dan seluruh kerajaan terkagum-kagum dengan kecantikannya. Tuan Putri, kau benar-benar wanita paling bercahaya di dunia. Kau sudah lihat, Ayah? Sekarang berhentilah menyombongkan kecantikanku kepada semua orang. Maafkan ayah, sayangku. Pangeran pun menceritakan semuanya kepada raja. Sang raja pun mengantarkan mereka kembali ke kerajaan sang pangeran, di mana mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Raksasa tidak pernah lagi mengganggu mereka. Namun mereka juga selalu berhati-hati supaya tidak bepergian ke dekat guanya lagi. Selesai. Ratu yang tak sabaran. Pada suatu ketika, di sebuah kerajaan yang jauh, Raja Robert hidup bersama istrinya tersayang Ratu Maria. Robert dicintai oleh seluruh kerajaan karena baik hati, tetapi istrinya sangat dibenci karena ia sangat tidak sabaran. Kau terlalu lama mengepang rambutku. Maafkan aku yang mulia, tapi gaya rambut ini sangat sulit dilakukan. Berani sekali kau bicara padaku seperti itu. Cepat tinggalkan istana ini. Oh Maria, kenapa kau begitu? Dia sudah berusaha. Ia tidak cukup cepat. Kau harus sabar sayang. Dalam waktu sesaat, ketidaksabaran ratu akan menghancurkan kedamaian. Dan raja yang malang dengan segera akan mencoba memperbaiki masalah yang ia timbulkan. Ini Maria, aku punya sesuatu yang sangat kau suka. Bunga lili, kesukaanku, berikan padaku sekarang. Raja Robert bertanya-tanya bagaimana cara membuat istrinya mengerti untuk bersabar. Suatu hari, raja sedang berada di halaman istana memikirkan Maria. Aku tidak mengerti. Dulu dia sangat baik dan ramah sebelum menikah denganku. Lalu Raja Robert menyadari ada sesuatu yang mengambang di sungai. Apa itu? Seorang bayi? Dari mana datangnya? Oh, malang sekali. Ayo kita bawa ke rumah. Astaga, di mana Robert? Sudah lama ia tidak terlihat. Maria, lihat, aku temukan seorang bayi mengapung di sungai. Seorang bayi? Tapi bagaimana dia bisa ada di sana? Lihat, ada sebuah catatan. Kepada siapa saja yang menemukan bayiku, tolong rawat ia dengan baik. Raja dan ratu merasa bingung. Namun menerima tanggung jawab dan pemberian bayi yang berharga. Raja sangat menyukai bayi itu dan memutuskan untuk membawanya ke istana. Kau akan diberi nama Diana. Diana adalah anak yang hangat dan penyayang. Dan setelah beberapa tahun, ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Ada sebuah mahkota ajaib istimewa yang tersimpan di istana, tapi tidak pernah bersinar selama beberapa tahun. Suatu hari, Diana pergi berkeliling ke seluruh istana. Menyusuri banyak ruangan, ia mendatangi menara terlarang. Wow, tempat ini tinggi sekali. Oh, pintu besar apa ini? Ia mendekati dan mendorong pintu yang misterius. Oh, ini berat sekali. Mengapa ada sebuah mahkota di sini? Saat ia berjalan mendekat, mahkota tiba-tiba mulai bersinar. Sebaiknya aku beritahu ayah dan ibu tentang ini. Diana, ayah sudah bilang agar menjauh dari sana. Tapi ada sebuah mahkota di sana dan mahkotanya bersinar. Bersinar? Bersinar? Oh, kalau begitu ayah ikut senang untukmu. Aku tidak mengerti. Akan ayah jelaskan jika kau sudah dewasa. Sementara raja merasa senang, ratu merasa marah akan mahkota itu. Malam itu, ia pergi menyelinap keluar istana dan pergi menemui seorang penyihir yang ia kenal.
jangan khawatir. Yang harus kau lakukan adalah memasangkan cincin ini pada jari suamimu. Sihir di dalamnya akan membuatnya membenci Diana. Maria mengangguk, lalu segera meninggalkan tempat itu. Esoknya, ia memasangkan cincin itu di jari sang raja. Keesokan harinya, saat mereka terbangun, Ayah, Ibu, aku membuat kue untuk kalian. Raja Robert melirik pada Diana, lalu meringis. Sihirnya mulai bekerja. Diana, Oh, maafkan aku. Aku hanya ingin kau mencicipi kue yang kupanggang. ini terlalu asin. Apa? Tidak, ini rasanya manis bagiku. Sihir yang ada pada cincin membuat rasa manis pada kue menjadi terasa tidak enak bagi raja. Dan itu berlanjut melukai persahabatan mereka. Pada suatu hari yang sepi, Diana pergi mengunjungi ruangan di mana terdapat mahkota legenda di dalamnya. Ini mahkota yang sangat cantik. Seperti apa ya kalau aku memakainya? Aku hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang pantas. Siapa kau? Aku adalah mahkota legendaris. Tanyakan apa saja yang ingin kau tahu. Oh, ya, baik. Ada satu hal yang ingin ku tahu. Mengapa orang tuaku bersikap sangat aneh akhir-akhir ini? Mahkota itu mengatakan semuanya pada Diana tentang cincin sihir. Jadi ayahku tidak membenciku. Itu hanya mantra. Tapi ibuku... Tidak, bukan ibumu yang menginginkan mahkota, tapi sang penyihir. Ibumu wanita yang tidak sabar, tapi dia masih wanita yang sangat baik. Mahkota mengatakan pada Diana bahwa penyihir ingin menguasai kerajaan lewat kekuatannya, tapi itu terlalu berbahaya baginya. Maka ia mencoba mengendalikannya lewat Maria. Tapi bagaimana cara kita mematahkan mantra dari ibu? Ratu harus mematahkannya sendiri dengan belajar bersabar. Diana mendapat sebuah ide. Ibuku sangat menyukai bunga lili. Mungkin jika ia belajar cara menanamnya dan sabar merawatnya, mantranya akan patah. Tapi bagaimana cara mendapatkannya? Tanyakan padaku dan kau akan mendapatkannya lewat sihirku. Dengan menggunakan sihir mahkota, Diana membuat sebuah taman bunga lili berwarna pink yang cantik. Tapi tak lama kemudian, Ratu meminta tukang kebun untuk merawatnya. Oh tidak, seharusnya bukan itu yang terjadi. Lalu saat Maria sedang mengunjungi kebun, ia merasa sangat marah melihat beberapa bunganya layu. Ia berteriak pada tukang kebun, "Kalau kau tak bisa merawat bunga lili, aku yang akan melakukannya." Diana merasa sangat senang karena Ratu sekarang setiap hari terlihat bekerja di kebun. Maria senang melihat bunga-bunga lili itu terlihat sangat kuat, sehingga ia tidak marah lagi. Bersabar merawat bunga-bunga, mengubahnya menjadi sabar terhadap orang lain juga. Diana menyadari perubahan pada Maria. Dan suatu hari ia mengatakan padanya, Ibu, apakah bunga-bunganya belum mekar? "Belum, tapi aku merasa senang selama mereka sehat. Mereka akan mekar pada waktunya." Lalu Ratu jatuh pingsan. Mantranya patah. Dan saat Ratu terbangun, ia dalam kondisi baik-baik saja. Hal pertama yang ia lakukan adalah melepaskan cincin dari jari suaminya. Raja pun ingat apa yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Kenapa aku bersikap seperti itu pada Dianaku tersayang? Aku punya sesuatu untuk ibu. Diana mengangkat mahkota dan meletakkannya di kepala sang ratu. Lalu mahkota bersinar. Sepertinya kalian berdua layak memakai mahkota itu. Aku rasa Diana yang harus memakai mahkota ini. Ia sangat pantas karena kesabarannya telah menyelamatkan kita semua. Dan lalu kerajaan menjadi tempat yang penuh kegembiraan lagi. Raja sangat senang melihat hal ini. Diana terus bersikap baik seperti sebelumnya. Ia mengajarkan semua orang bahwa kesabaran itu baik dan bisa berubah jika kau belajar untuk menghargai orang lain dan biarkan mereka mekar pada waktunya. Selesai. Ada budi, ada balas. Di suatu zaman, hiduplah seorang pria bernama Chester yang amat kaya
Tapi dia juga terkenal amat pelit dan kikir sekali. Ia punya pembantu bernama Magda. Di masa mudanya, Chester adalah salah satu anak paling aktif di lingkungannya. Tapi saat ia jadi tua dan kaku, ia merasa amat sulit berjalan. Pembantunya menyarankan agar ia naik kuda. Akhirnya, Chester pergi sendiri ke pasar, di mana ia membeli seekor bagal seharga 7 keping uang emas. Kebetulan ada 3 pencuri yang berkeliaran di pasar, yang lebih suka hidup dari hasil kerja keras orang lain daripada mereka sendiri. Begitu mereka melihat bahwa Chester telah membeli bagal, salah satu dari mereka bicara pada kedua rekannya. Teman-teman, bagal itu harus jadi milik kita. Tapi bagaimana cara kita melakukannya? Kita bertiga harus berjaga di tempat-tempat sepanjang jalan pulang si Pak Tua dan masing-masing secara bergiliran harus berteriak bahwa bagal yang ia beli adalah keledai. Kalau kita tetap bersikeras, bagal itu akan jadi milik kita. Rencana ini cukup memuaskan yang lain, dan mereka semua berpencar untuk menunggu untuknya sepanjang jalannya. Saat Chester datang, si pencuri pertama berkata padanya, Tuhan memberkatimu, Bapak yang baik. Terima kasih untuk kesopananmu. Bapak dari mana? Dari pasar. Apa yang Bapak beli dari sana? Bagal ini. Bagal yang mana? Yang kutunggangi ini. Bapak serius atau bercanda? Apa maksudmu? Karena kelihatannya bagiku Bapak mendapatkan keledai, bukan bagal. Keledai? Tidak mungkin. Dan tanpa bicara lagi, ia terus menunggang. Setelah cukup jauh, ia bertemu si pencuri kedua yang menyapanya. Selamat siang, Pak. Bapak dari mana? Dari pasar. Apa barang-barang sedang murah? Seharusnya begitu. Dan apa Bapak dapat tawaran bagus? Aku membeli bagal yang kutunggangi ini. Tapi astaga, ini seekor keledai. Keledai? Kalau ada orang lain yang berkata begitu padaku, aku harus meninggalkan hewan hina ini. Dan ia melanjutkan perjalanannya dan segera bertemu si pencuri ketiga yang berkata padanya, Tuhan memberkatimu, Pak. Apa Bapak baru dari pasar? Iya, benar. Dan apa ada tawaran murah yang dari sana? Aku membeli bagal yang kutunggangi ini. Bagal? Bapak pasti tidak serius. Apa Bapak berusaha membodohiku? Ya aku serius. Untuk apa aku bercanda tentang bagalku? Sobatku yang malang, tidak bisakah kau membedakan antara bagal dan keledai? Kau adalah orang ketiga dalam 2 jam terakhir yang telah memberitahuku hal yang sama, tapi aku tidak percaya. Dan sambil turun dari bagalnya, ia bicara. Ambil saja hewan itu, aku malu sudah ditipu di pasar. Si pencuri cerdik mengambil hewan itu dan menungganginya untuk bergabung dengan teman-temannya. Sementara Chester meneruskan perjalanan dengan jalan kaki. Begitu si pria tua sampai di rumah, ia memberitahu pembantunya bahwa ia telah membeli keledai sambil mengira itu adalah bagal. Dan seluruh ceritanya sampai akhir. Astaga Tuan, Pak Tuan tak sadar mereka menipu Tuan. Mereka membodohimu. Mereka pasti sekomplotan pencuri. Baiklah. Aku akan memberi mereka pelajaran. Lalu, Chester membeli 2 kambing kembar identik, membayar mereka dengan amat murah, dan sambil membimbing mereka pulang, dia memberitahu Magda untuk menyiapkan masakan lezat, karena ia akan mengundang beberapa teman untuk makan malam. Ia menyuruh Magda untuk memanggang daging ham dan merebus 2 ayam, dan memanggang kue terbaik yang bisa ia buat. Lalu, ia membawa salah seekor kambingnya dan mengikatnya di tiang halaman rumah, dan memberinya rumput untuk dimakan. Lalu ia mengambil kambing lain dan membimbingnya ke pasar. Begitu ia telah tiba, ketiga pencuri itu melihatnya dan memutuskan menyambutnya. Selamat datang, Pak Chester. Apa yang membawa Bapak kemari? Aku ingin membeli beberapa bahan makanan karena beberapa teman datang untuk makan malam. Dan aku akan senang bila kalian bertiga sudi datang pula. Para pencuri itu dengan senang menerima undangan ini. Dan setelah Chester telah selesai belanja, ia mengikatnya di punggung kambing dan berkata padanya di depan ketiga penipu, Pulanglah sekarang dan beritahu Magda untuk memanggang ham, merebus ayam, dan membuat kue terbaik yang bisa dia buat. Pergilah cepat, kami akan menyusul. Begitu ia melepaskan kambingnya, kambing itu lari secepat yang ia bisa.
Dan Chester berjalan dengan ketiga orang itu untuk sementara di pasar. Dan lalu mereka semua berjalan ke rumahnya. Saat ia dan para tamunya memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing itu terikat di tiang, dengan tenangnya mengunyah rumput. Mereka terpukau pada ini, karena tentunya mereka mengira itu adalah kambing yang sama yang Chester bawa pulang, penuh dengan bahan makanan. Begitu mereka tiba di rumah, Chester berkata pada pembantunya, Nah, Magda, apa kau sudah melakukan yang kubilang pada kambing untukmu? Si wanita cerdik memahami tuannya dan menjawab, Tentu sudah, hamnya sudah dipanggang dan ayamnya sudah direbus. Bagus sekali. Saat ketiga penjahat itu melihat masakan-masakan daging itu dan kue dalam oven dan mendengar kata-kata Magda, mereka takjub dan mulai berunding bagaimana mereka bisa memiliki kambing itu. Akhirnya, menuju akhir makan malam, salah satu dari mereka berkata pada Chester, Tuan rumah, juallah kambing Bapak pada kami. Chester menjawab bahwa ia sangat tak ingin berpisah dengan hewan ajaib itu, karena uang sebanyak apapun tak akan bisa mengganti kehilangannya. Tapi, tetap saja bila mereka ingin, dia akan menyerahkannya seharga 50 keping uang emas. Para pencuri membayar 50 uang emas seketika, dan pergi dari rumah itu cukup gembira, membimbing si kambing bersama mereka. Saat mereka pulang, mereka bicara pada istri-istri mereka. Jangan masak makan malam besok sampai kami mengirim pembawa pesan pulang. Keesokan harinya, mereka pergi ke pasar dan membeli ayam. Dan setelah mereka mengemasnya di punggung si kambing ajaib, mereka memberitahukan masakan-masakan yang mereka ingin istri mereka buatkan. Sesaat setelah kambing itu dilepas, dia lari secepat yang dia bisa. Saat jam makan malam tiba, mereka bertiga pulang dan menanyai istri mereka. Oh, dasar kau orang bodoh! Bagaimana kalian bisa percaya bahwa seekor kambing bisa melakukan tugas pembantu? Kalian telah tertipu mentah-mentah untuk perbuatan kalian pada orang lain. Itulah yang disebut ada budi, ada balas. Tamat.